warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Nyati. Saya dari bimbingan konseling lokal 3B. Baiklah, di sini saya berperan sebagai seorang konselor dan di sebelah saya adalah klien saya yang ingin menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya. Baiklah, sebelumnya kepada saudari untuk dipersilakan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya Zulfa Syafiqah. Saya dari sekolah MTS Nurul Islam Dumai. Saya kelas 8. Ya, baik, MTS Nurul Islam Dumai ya. Bagaimana kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, memang untuk saat ini menjaga kesehatan tubuh itu perlu ya kan? Apalagi musim-musim virus yang saat ini ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sebelumnya pernah melakukan konsultasi? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke. Baik ya. Jadi untuk hal ini hal apa yang ingin Anda sampaikan atau Anda ceritakan tentang masalah yang ada pada diri Anda? Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa dengan adanya konseling ini akan tetap terjaga kerahasiaannya, karena ketika kita melakukan konsultasi antara klien dan konselor, itu akan terjaga kerahasiaannya. Hanya saya, Anda, dan yang Maha Kuasa yang tahu. Jadi tidak akan bocor kemana-mana ya. Baiklah, dipersilakan. Ini dari pengalaman saya sendiri. Saya setiap ingin manggung, saya kayak mengalami grogi atau demam panggung. Saya kayak ketakutan di ramai-ramai seperti itu, melihat saya mempunyai kegrogian tersebut. Saat saya tampil, itu agak mengganggu tampilan saya atau prestasi yang saya bawakan. Oh, jadi merasa takut gitu ya? Ya. Tidak percaya diri. Ya. Apakah sebelumnya pernah terjadi terjadi suatu hal yang membuat Anda takut untuk maju? Pernah. Atau misalnya Anda pernah ketika berada di depan terjatuh atau salah bicara atau yang lain contoh? Itu sering terjadi pada saya karena akibat grogi ini tadi. Nah. Oh iya. Baik. Dari cerita Zulfa Syafiqah. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa si Zulfa ini mengalami dia seperti macam fobia. Nah, fobia itu ketakutan gitu kan. Dan pada kali ini hal ini akan diselesaikan dengan bisa menggunakan cara menggunakan teknik desensitisasi sistematik ya. Teknik ini itu teknik untuk cocok sekali untuk yang menangani masalah-masalah fobia seperti yang Anda alami ya, seperti yang Zulfa alami. Sebenarnya nggak untuk hanya untuk bukan untuk masalah fobia aja, cuman juga bisa diterapkan pada penanganan ketakutan lain ya kan, diarahkan ke klien agar untuk menampilkan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Terus desensitasi sistematik ini tujuannya tuh diminta kepada klien tuh untuk untuk menggambarkan seperti Mbak ceritakan tadi kan, situasi yang menimbulkan kecemasan pada diri Anda, sampai titik di mana Anda seorang klien tidak merasa cemas lagi. Ya, dan untuk hal ini ada banyak hal yang perlu dilakukan ya kan, untuk menangani masalah fobia gini kan. Pertama ya harus adanya rasa percaya diri atau biasa kita sebut dengan PD gitu kan, percaya diri. Harus percaya diri dan yakin aku bisa gitu. Kita tidak perlu malu dengan ocehan orang. Nah, tanamkan pada diri kita kalau sukses itu akan timbul dengan
dengan keberanian. sendirinya, Nah, dengan keberanian yang mempunyai di dalam tubuh. Iya, yang ada di dalam hati ya kan. Ya. Nah, harus ada keberanian. Di sini juga ada berbagai ada tip-tipnya ya kan untuk untuk mengatasi masalah fobia. Yang pertama yaitu kan hadapi fobia ini dengan perlahan menghindari hal yang ditakuti adalah hal yang tidak wajar. Jadi kalau kita fobia ya memang wajar kita menghindari sebenarnya karena kita takut kan, kita menghindari. Tapi seharusnya jangan kita hindari. Misalnya fobia tadi kayak di demam panggung gitu kan, harus berani. Kalau aku nggak berani, kapan aku bisa? Jadi ketika misalnya ada panggilan, Zulfa, silahkan maju ke depan. Harus tuh timbul, harus ada rasa berani, harus tanam dalam pikiran, aku harus bisa. Kalau nggak bisa, kapan bisanya? Gitu ya kan. Kalau nggak bisa, merubah. dia tidak akan merubah gitu kan. Yang kedua itu bisa dengan belajar teknik relaksasi ya kan, belajar mengatasi fobia itu sebenarnya nggak mudah ya kan, harus dengan pembiasaan yang kita takuti itu harus sering kita lakukan biar kita nggak takut lagi. Selanjutnya itu ada yang tentang pikiran tentang atau buang pikiran negatif ya kan. Kalau kita fobia, kalau misalnya disuruh maju, nggak mau lah maju ya kan, nanti pasti kayak gini lagi. Gitu. Untuk mencegah itu yaitu dengan berani tadi tentang buang pikiran negatif. Aku nggak boleh berpikiran negatif, harus positive thinking. Kalau aku maju pasti aku bisa, nggak takut lagi. Jadi jangan sampai pikiran negatif itu bersemayam. Kayak bahasanya tuh iya, bersemayam itu kan menetap gitu kan, menetap pada diri. Kalau udah melekat itu akan kemungkinan besar akan sulit untuk hilang ya kan, karena udah kayak terbiasa gitu. Baiklah, sampai di sini apakah sampai di sini sudah mengerti atau sudah merasa lega? Sudah menemukan solusi tips yang terbaik gitu kan ya. Salah satunya itu harus percaya diri itu penting dalam setiap hal ya kan. Kalau kita melakukan sesuatu juga dengan percaya diri, dengan bismillah. Oke, mungkin cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya kira ini sudah sampai di sini saja. Sudah cukup. Tidak yang ditanyakan lagi. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini permasalahan yang kita bahas. Juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.